Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahma Kusnawardani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis framing. Apa itu analisis framing? Menurut Robert and Anton, analisis framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek yang lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lainnya. Selain itu, menurut William Agamson, analisis framing adalah cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam suatu kemasan atau package. Jadi, analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana dia mengemas dan membingkai berita. Proses yang dilakukan dengan cara memilih peristiwa tertentu untuk diceritakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan. Selain itu, digunakan untuk melihat pihak mana yang dirugikan ataupun diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan juga melihat kebijakan mana yang harus didukung dan tidak didukung. Selanjutnya ada model analisis framing. Terdapat 4 model. Yang pertama, model Zhong Danghan dan Gerald M. Kosik. Dalam model ini berisi analisis simetris struktural teks berita. Yang kedua, ada model William Agamson dan Andre Modigliani. Dalam model ini berisi analisis representasi media berita dan artikel yang terdiri atas paket interaktif yang mengandung makna tertentu. Selanjutnya ada model Murray-Edelman. Berisi analisis penafsiran realitas dengan cara pembingkaian. Yang terakhir ada model Robert and Anton yang berisi analisis proses seleksi dari penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan dalam Shoemaker dan Brief tahun 2001. Yang pertama, ada ideologi. Yang kedua, ada ekonomi bagi pengiklan. Yang ketiga, kepemilikan media. Yang keempat, rutinitas organisasi. Dan yang terakhir, personal atau wartawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis naratif. Apa itu analisis naratif? Menurut Daud dan Lightfoot tahun 2004 dalam Karsel 2007, penelitian naratif mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin ilmu kemanusiaan dan sosial yang berbeda. Naratif berarti tema yang diberikan pada teks atau wacana tertentu atau teks yang digunakan dalam konteks atau bentuk penelitian dalam penelitian kualitatif. Representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua,
atau beberapa naratif. Jadi, analisis naratif merupakan analisis mengenai narasi, baik fiksi maupun non-fiksi. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi dilihat dari serangkaian peristiwa, logika, dan bagian dari peristiwa yang dipilih dan dibuang atau dihilangkan. Analisis naratif biasanya digunakan untuk analisis film atau novel, di mana alur cerita mengalir dari awal sampai akhir. Jika dalam analisis semiotika lebih menganalisis pada tanda-tanda, maka dalam analisis naratif, selain tanda juga dianalisis bagaimana alur cerita yang berisi story dan juga plot. Kemudian ada struktur analisis naratif. Yang pertama, menggunakan pendekatan kronologis. Kedua, menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Selanjutnya terdapat karakteristik analisis naratif. Yang pertama, pengalaman individu. Yang kedua, kronologi pengolah. Yang ketiga, pengumpulan cerita. Yang keempat, storytelling. Yang kelima, coding tema. Yang keenam, konteks atau latar. Dan yang terakhir, kolaborasi. Selanjutnya ada manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Kemudian, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Selanjutnya, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diciptakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada analisis naratif, refleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis semiotika. Analisis semiotika adalah sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermaksud. Analisis semiotika adalah ilmu tentang tanda, di mana terdapat 3 elemen penting, yaitu tanda, kode, dan juga kode. Untuk tanda sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Tanpa tanda, sebuah objek, peristiwa, proses, dan sebagainya tidak akan pernah dijelaskan. Hubungan antara tanda dan objek atau peristiwa ataupun proses yang dijelaskan bersifat arbitrer atau berarti suka-suka ataupun semena-mena. Misalnya, kata anjing sebagai tanda menjelaskan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Ini tidak ada hubungan antara kata anjing dan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong. Mengapa kata anjing dipilih? Karena sudah disepakati demikian. Elemen penting yang kedua yaitu kode, yaitu sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dapat dikenali. Contoh kode adalah kata bahasa ataupun grammar. Mengapa warna merah dalam lampu lalu lintas berarti kendaraan-kendaraan harus berhenti? Karena ada sistem yang menyepakatinya. Sistem itulah yang disebut sebagai kode. Elemen penting yang ketiga yaitu adalah kultur, di mana kultur adalah tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah
yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Misalnya ketika kita berteriak-teriak anjing kepada orang asing, misalnya orang Jepang ataupun Amerika, maka kan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Maka mereka tidak akan paham sehingga kata anjing tersebut tidak berfungsi untuk mereka. Selanjutnya adalah prinsip dasar semiotika oleh Ferdinand de Saussure. Ada 3, yang pertama Langmuir dan Parol, yang kedua signify tanda dan signifikan penanda, dan yang ketiga arbitrer tanda. Langmuir dan Parol. Langmuir adalah sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakai bahasa. Seolah-olah kode tersebut telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa. Langmuir lebih bersifat abstrak, sedangkan Parol adalah penggunaan bahasa secara individual. Secara implisit, dapat dipahami bahwa Langmuir dan Parol beroposisi, tetapi sekaligus juga saling bergantung. Contohnya seperti bendera orang meninggal dan juga lampu merah. Selanjutnya, signify atau petanda dan signifikan atau penanda memiliki makna muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai atau signify dan juga penanda atau signifier. Relasi yang tidak terpisahkan seperti dua sisi pada koin antara makna atau yang ditandai dengan citra suara atau penanda. Yang terakhir yaitu arbitrer tanda. Relasi di antara penanda dan petanda yang semena-mena atau arbitrer, atau tanpa alasan, tak bermotivasi, unmotivated, dan hanya berdasar pada konten. Selanjutnya yaitu semiotik sebagai metode. Semiotik dapat dipertimbangkan sebagai sebuah metode untuk menganalisis sebuah teks. Teks dipandang sebagai sekumpulan tanda yang membangun makna. Dalam menganalisis sebuah teks dengan menggunakan semiotik sebagai metode, dapat menerapkan prinsip-prinsip semiotik yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun langkah-langkah menganalisis teks menggunakan metode semiotik sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan objek analisis. Yang kedua, pilihlah metode semiotik yang tepat. Yang ketiga, perhatikan tanda-tanda yang muncul dalam teks. Yang keempat, mulai tafsirkan teks. Dan yang terakhir, dalam menafsirkan teks, pahami kode-kode kultural. Dan presentasi dari saya mengenai analisis tadi, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.